Maka harus katakan berserah itu adalah berserah pasrah, tawakal. Cuma dengan catatan tawakal ini ada rukunnya 3. Yang pertama taubat, yang kedua bagusinya, yang ketiga bagusi amal usaha. Di dalam masalah pembagian ini. Kemudian yang kedua fil nusrah, di dalam masalah pertolongan kita harus berserah tawakal kepada Allah. Maka itu para orang yang paham mengenal Allah itu di dalam hidupnya senantiasa berserah kepada Allah. Sedangkan membagusi usaha akan menentukan hasil, cuma mendatangkan poin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam nusrah ini sama. Maka ya la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah tertulis bagi kita. Maka di dalam pertolongan itu ujung-ujung totalitas pasrah kepada Allah, tawakal, tapi dengan bertaubat, dengan dibagusi niat dan juga dibagusi usaha. Contohnya zaman dahulu para pejuang-pejuang kita, orang lain ini mungkin menganggap orang melawan orang pakai tank, pakai baju kan, pakai AK-47 misalnya, iya pakai batu licin. Itu mungkin dianggap bodoh. Kawalan secara logika batu licin melawan tank, kan gitu. Tapi kenapa dulu mereka menggunakan itu? Karena tawakalnya tinggi, soalnya tinggi tauhid. Ada takutan masalah tekniknya. Kenapa? Karena berharap Rasulullah, pertolongan Allah. Pada masa Nabi sudah kejadian itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat Nabi dan Nabi SAW bersama dengan sahabat di Madinah dapat isu akan diperangi, akan diserang dengan kekuatan yang besar dari kafir Quraisy. Maka mendengar itu Nabi berserah kepada Allah. Persiapan kedadak, senjata belum siap dikumpulkan, perang dengan kekuatan besar. Tapi dengan bantuan Allah, Nasrullah, yakin ya akan pertolongan Allah. Tak jadi menyerang Madinah waktu itu dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu cuma ucapan, tapi yang penting isi hati kita yang berserah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ini urusan aman kada aman itu kepada Allah. Sama kita mengunci kedai toko, kunci itu itulah tawakal. Membagusi amal, bagusi amal apa? Kunci bersamanya tuh. Membagusi amal, niat kunci apa? Ya, supaya ya, Allah ridho. Niatnya karena Allah. Yang memelihara siapa? Urusan Allah. Karena Allah sebaik pemelihara. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Selesai di situ. Urusan Allah, karena urusan kita memelihara, mengunci itu syariat bahasa kita kan. Sudah tahu apa itu berserah. Jadi dalam hidup kita ini ya, kita tidak bisa memang harus pasrah berserah kepada Allah. Cuma Allah pernah menyampaikan banyak orang salah di dalam masalah pasrah. Pasrah itu terakhir, salah itu. Kada mau usaha sudah selesai, berdoa sudah, tapi kada juga terrealisir. Nah, ujungnya pasrah itu apa ini? Nah, kembali gitu. Yang pasrah itu ada dulu.
Pasrah itu harus dilihat, kita perlu berusaha dengan berdoa, itu adalah amal banyak. Dan amal yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, jangan yang dituju hasil. Orang berusaha yang dituju hasil salah tujuan. Kenapa? Anta maksudi waridoka maksudi engkau tujuanmu bukan hasil ridhomu yang kau cari, bukan keuntungan. Orang pedagang mencari keuntungan di dalam perdagangan, kurang mawujudnya, kurang itu. Maka itu dengan kita ada taat ijbari, ada taat ikhtiari. Masalah rezeki kita itu tak ijbari kita. Dan awal kita tadi selalu katakan tadi, pertama fil qismah, yang kedua fil nusrah, yang ketiga fil rezeki wal hifzi. Di dalam masalah rezeki dan korban jiwa tawakal kita. Jadi rezeki itu sudah ada ketentuan. Nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepadamu, bukan kamu yang mengambilnya. Berarti seakan-akan kita menjemput rezeki, seakan-akan aja. Padahal ada dijemput di depan lain, karena kan diberi. Allah bersifat maha pemberi, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kalau kita pada syariat, kita baik, karena kita diperintahkan. Lalu ada mau menggawi, namanya ada tak, maka intinya taat. Kenapa kita cari nafkah taat? Kenapa kita sakit berobat taat? Bukan cari sehat. Kita sakit, lalu ke dokter, lalu minum obat, bukan cari sehat, bukan cari sembuh. Mencari sembuh salah. Cari apa? Cari karena Tuhan, cari ridhonya Allah. Kalau kita sakit, lalu kita ada berobat, berarti kita ada taat, berarti kita ada mendapatkan ridho. Kita ada taat ridho Allah, ada ridho Allah, Allah ridho kita taat. Karena kita diperintahkan untuk taat. Bisa apa tidak kita sehat tanpa minum obat kalau sakit? Bisa aja. Kenapa? Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Anta syafi, engkau ya Allah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali Allah menjadikan sembuh. Jadi bukan obat, bukan tabib, bukan dokter, tetapi Allah yang menyembuhkan. Lalu kenapa kita minum obat? Karena taat. Nah ini babnya nih, kelihatannya. Pak Anta, bagaimana dengan kau? Saya ya bersama dengan Allah melakukan ketaatan, ataupun saya selalu taat kepada Allah. Dalam hidup kita ini kadang Allah ada taat. Kenapa ada taat dibagi tadi itu tidak bisa tidak. Semuanya ketetapan. Nah ada taat ikhtiari. Contoh taat ikhtiari apa? Sembahyang, sholat, itu taat ikhtiari. Puasa ikhtiari, bersedekah ikhtiari. Kita boleh pilih, bisa atau kenapa? Ya karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masing-masing kita ini sudah diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan dan keburukan. Beruntung yang mensucikan, ya, merugi yang mengotori. Artinya apa? Beruntung yang melakukan taat, merugi yang bermaksiat. Tinggal pilih hidup kita ini. Kalau bapak-bapak di contohnya kadang pulang ke masjid, boring aja, tidak sholat maghrib kita, kawai kalau dalam hadis syariatnya kita bisa lah. Karena itu kita menilai mau sholat atau tidak, tapi konsekuensi masing-masing ada. Kalau kita sholat dijanjikan pahala, kalau kita tidak sholat ada hukuman. Karena itu dianggap dosa. Setiap dosa ada janji hukuman. Dan Allah sudah mengatakan itu. Kalau kita bersyukur, la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jelas sudah.
kita. Dan hebatnya lagi, di dalam taat Allah pertama ada memaksa, karena ada ijbari, milih. Yang kedua, ya, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali Allah akan luaskan. Artinya, ya, ketika kita merasa berat, karena kita tidak mengetahui Allah sedang meringankan, maka itu kita pentingnya mengenal Allah di dalam beribadah. Maka itu kalau kita berzikir, la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul ma'bud. Ya kan? Kenapa hayyul ma'bud? Allah itu yang kita katakan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan bahasa kita, la ilaha illallah, la ilaha, ilaha yang mana? Yang ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah itu kecuali Allah. Jadi dengan kita menghambakan diri kadang boleh kepada selain Allah, la ma'buda illallah. Lalu kayak apa kita hendak beribadah kepada yang la ma'buda illallah? Allah kada tahu siapa Allah. Maka itu ilmu yang mendasar bagi setiap kita itu adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifah. Urusan mendasar dalam agama adalah mengenal Allah. Orang kalau mengenal Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, mana mau susah hidupnya? Kalau maunya bersedih hati, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ditimpa kepada rasa takut. Takut yang macam mana? Tentunya takut dalam ujian yang walakum bisyai'il khauf. Ujian takut, betul tak ya? Takut miskin, takut ada berhasil. Itu kalau ditimpa bukannya orang yang makrifat kepada Allah. Kayak Pak Isok dan pengusaha itu orang ada datang, ada muncul itu. Kenapa? Besok itu Allah tidak ciptakan, belum diciptakan Isok. Kenapa ditakutkan? Sesuatu yang belum diciptakan. Maka dengan kita kenapa perlu takut dengan sesuatu yang belum terjadi? Kamu juga sampai Isok, kamu tergabungan. Maka takutlah pada dulu, susah hatinya pada dulu. Tadi kada paham, kemudian ya, kita diingatkan ya, bahwasanya takut itu adalah ujian. Mau lulus, kalau kita mengenal Allah, insya Allah rasa takut hilang. Kenapa? Ada keyakinan yang dipegang. Keyakinan itu kan iman. Keyakinan pegang bahwasanya Allah wajib kita yakin tidak akan berbuat tidak baik pada kita, tidak akan menzalimi kita. Allah senantiasa menginginkan baik buat kita, tidak ingin menyusahkan kita, dan itu pasti. Mun ada pun kita menemukan kesusahan, kita anggapnya susah. Allah jadikan dua keringanan, dua kemudahan bersamanya. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di situ kita menyikapinya. Sama ada waktu jemaah haji kemarin berangkat. Ada ibu-ibu mengatakan, Ustaz tak pergi ya, sedihnya ditinggal bini dulu, bibinya haji. Kenapa sedih? Bini pulang haji, tentu senang, bahagia. Kenapa sedih? Masa tak sedih? Sedih tidak, tapi rindu ya. Kalau rindu bukan, sedih itu kan konotasinya kebanyakan kepada negatif. Huzn. Maka itu kan ada doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang menjadikan dia mudah, dan Engkau Maha Kuasa untuk menjadikan segala kesedihan, kesusahan itu menjadi mudah. Kenapa harus sedih? Kenapa susah untuk orang?
Oh nanti kalau nggak ada istri itu siapa bermasak? Banyak yang ibadah Allah. Kan tetap ada solusinya. Kesulitan, istri pergi, kesulitan kan? Bagi nama aku poster di situ, tapi ada kemudahan. Ada kemudahannya. Yang jelas mudahnya apa? Biasanya hidup berdua satu kasur. Oh ini apa? Suratnya. Ini mudah di situ. Ini kaji-kaji. Maka senantiasa berpikir positif. Itu namanya anak indah zoni abdi. Aku senantiasa berbaik sangka kepada anak indah zoni. Aku selalu sesuai dengan prasangka hamba kepadaku. Maka dengan kita diajarkan untuk senantiasa husnuzon pada Allah, baik sangka kepada Allah. Tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita. Husnuzon. Maka kalau kita meyakini Allah itu Maha Baik dan tidak menginginkan kecuali yang baik buat kita, tidak akan menyusah-nyusahkan kita. Kenapa kita susah? Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Yang kenapa kita susah? Allah menginginkan kita mudah. Jadi setiap kesulitan yang kita anggap sulit, kita yang menyusahkan kita. Allah tidak. Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Ada guru datang dari Banjar. Sini itu Ius. Jadi Jokowi waktu itu meminta ujolan pemikiran guru jolan jemaah haji ini tulah gratis lagi. Di sini ada ujol jemaah haji yang berangkat semuanya gratis. Yang merasa bayar, nah bagi yang belajar begitu. Bagaimana kita memahaminya? Gratis itu. Gratis pendidikan bayar lalu kan? Sekarang begini, di dalam Allah menjelaskan bahwasanya semua yang ada milik Allah. Jadinya banyak. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardi milik Allah. Semuanya yang di langit bumi, berarti bumi kita yang ada yang kita anggap bumi kita. Ya siapa? Ya Allah. Lalu ketika kita membayarkan, mengeluarkan itu punya kita, ada kan hakikatnya. Kan kita hidupnya antara syariat dengan hakikat kita boleh hilang. Kita seakan-akan kita mengeluarkan, tapi adalah hebatnya di dalam Al-Quran. Ketika kita mengeluarkan uang untuk biaya haji umrah itu, kita mengeluarkan duit itu kan Allah meminjam uang kita, minjam. Dalilnya Quran, man dzalladzi yuqridu Allaha hasanah fa yudha'ifu lahu adhafan katsira wa huwa yaqdiru yarzuqu wa ilayhi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan sebahagian daripada hartanya kepada Allah dengan harta yang baik, bahasa Allah meminjamkan. Dan orang haji itu siapa modal? Yang modal siapa? Allah. Maka di suatu sahabat, labbaik Allahumma labbaik, kami sambut panggilan demi Allah. Kenapa? Yang modal kami sambut hadir labbaik. Yang mengundang, yang berkaya, aku pinjam pakai duit dulu, maka duit yang ada itu sini juga membeli, sini juga membeli duit itu, lalu dipinjam, ongkosi kaina bukan berlipat-lipat. Fayudha'u lahu adhafan katsira. Allah menjadikan akan menggantinya dengan lipatan yang berlipat-lipat. Ada senanglah, senanglah. Allah yang itu dan Allah pula yang maha kuasa menyempitkan dan melapangkan rezeki. Amal juga yang membuat rezeki lapang sempit Allah. Ketakutan, kenapa khawatir? Nah kalau dipahami di bab ini, kata orang lagian yang membuat mampu siapa? Karena Allah lagi, karena qadir. Inna Allah la kulli syai'in qadir. Yang punya kuasa di situ adalah Allah, yang kudrah adalah Allah. Nah, maka itu di dalam kita memahami itu cuma membagusi amalnya itu, taatnya tadi apa syariatnya, itu syariat aja.
Tulang ada tulang itu kita sama. Ada orang yang kada berangkat sumpah, maka ada nyelamatnya. Sudah nyelamat kada jadi berangkat ya. Sumpahnya aku. Kenapa sumpah? Sumpah kalau kita bermaksiat. Itu namanya menempatkan sesuatu pada tempat. Sumpah. Kata membuka Al-Quran. Kenapa sumpah? Iya, tapi kada berangkat ya. Maka sudah menyelamat. Berarti ada menghadirmu bagaimana karena apa disumpahkan kamu? Bagusnya harus senang. Maka itu ketika ada jemaah haji kemarin COVID kada berangkat, harusnya senang. 2 tahun saja ada berangkat. Berarti dia belum dapat pahala haji sudah 2 kali, belum pulang haji sudah dapat pahala haji 2 kali. 2 kali pahala haji sudah. Di tahun yang pertama kada berangkat, di tahun kedua yang berangkat, tadi kedua kali. Kenapa? Niatul mu'min khairun min amali. Niatnya itu lebih baik daripada pulangnya, daripada amalnya. Yang nyambat Nabi bukan Allah. Kan nyamannya. Yang penting intinya taat. Ada jemaah yang sekarang nih di Madinah, sekali haid susah hatinya. Habislah kami dan tidak bisa dapat pahala arba'in. Nah, berarti salah niatnya. Niat jadi baik, tapi tawakal bagus niat. Niat itu lillah, apapun yang menimpa kepada dirinya baik. Kalau dapat untuk mendapatkan pahala arba'in, kan usah masalah. Jangan datang ke Madinah, ke masjid hanya sekedar ingin dapat pahala arba'in. Yang penting kan sholat, yang ada sholat ridhoi. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, zikirnya orang yang haid, zikir wanita haid itu apa? Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Dulu ada. Jadi orang ibu-ibu ini misalnya lagi haid, banyak yang kada paham juga, kada apa-apa. Setiap waktu sholat datang, jalannya, bayangkan dalam apa ini? Asik nonton TV, asik main HP, kada ada zikirnya, salah ini. Kalau seandainya ambil wudhu, wudhunya jangan yang berhadas. Nawaitu wudhu ila ta'ala. Sunnah punya. Orang junub sunnah wudhu, orang haid sunnah wudhu, tapi tidak diambil hadas. Setelah wudhu ada kiblat, berzikir Alhamdulillah bahasanya, ya Allah, ampun kula kena haid sebagian, ya Allah, ampun kula kena haid sebagian, tapi kula haid minta ampun, minta itu kula kena sebagian. Itu sayang ada kira-kira Allah dengan hamba lainnya. Ini hamba lainnya. Dan tapi kalau sungguh lagi itu, dia sungguh sudah. Ada mau kenapa? Haid pakai, kada tahu subuh lagi, kada ada zikir lagi, kada ada ingat kepada. Nah, makna alhamdulillah ala kulli hal artinya apa? Segala puja dan puji bagi Allah dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, alhamdulillah. Dalam keadaan sugih, alhamdulillah. Dalam keadaan miskin, alhamdulillah. Dalam keadaan bersih, alhamdulillah. Dalam keadaan haid, alhamdulillah. Kenapa? Semuanya kata Allah, semuanya datang dari Allah, dan tidak ada yang kada baik. Maka itu hidupnya taat dia. Pokoknya taat tumpang di bimbingan tadi. Maka itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa man atakum rasulullah, wa man atakum tahu. Apa yang datang dari Nabi, ambil, gawe. Yang dilarang sini tinggalkan, lakukan, itu kan taat. Nah, orang yang mentaati Allah, mentaati Rasul, nah itulah orang yang dijamin sukses sesukses-suksesnya. Wa may yuti'illah Rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka dia sukses sesukses-suksesnya. Kesuksesan yang besar. Tapi kan manusia memandang orang sukses apa? Orang sugih dulu kemarin kan, tinggi jabatannya, banyak kenikmatan duniawinya, menghitung Firaun sukses lah. Sugihnya, sugih, ampun sugihnya, kunci berangkasnya ya,
di mana-mana berapa kuda itu diperlukan mengangkat kuncinya kayak gitu. Fir'aun sampai-sampai membuat piramid. Kenapa? Anda mau Tuhan ya. Nah, coba mengalahkan Tuhan. Fir'aun, tapi sukses lah. Ada sukses. Yang mentaati Allah dan Rasul itu lebih sukses. Maka ketika ditanya, para ahli iman menjawab, saya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu hari itu kata Allah kita memang saat. Tiap detik yang kita lakukan kita harus taat. Kemudian selanjutnya yang kedua wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah, dan terhadap hawa nafsu selalu menentang, selalu memeranginya. Artinya apa? Apa yang diinginkan oleh keinginan dirinya yang ada gawe, ditentangnya, dilawannya. Maka di dalam ibadah itu bisa juga ada nafsu ya, di dalam ibadah itu bisa nafsu. Bahkan orang yang berhenti dari suatu pekerjaan itu kita pastikan nyampe. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang lain yang menjanjikan dengan konsep yang besar di luar daerah lagi. Anggaplah misalnya di Pekanbaru, kita bilangnya ada ya cukup sholat 5 waktu ada tertinggal ya, makan minum sekeluarga tetap 3 kali sehari, anak sekolah terbiayai, semuanya cukup aja. Kawan menghadiri pengajian minimal maghrib isya di Masjid Al-Huda bisa sekali ada di dapur kawannya ya, dengan gaji yang besar. Mungkin kita bilangnya 3 juta ada sebulan, ini 10 juta bahkan ada 10 juta. Lalu dengan dia usaha boleh miliknya batin ya, kayaknya di sana kenal dengan nama kita kayaknya tempat rumah, nama kita tempat kemas, nama kita tidak kendaraan. Nah ini disampaikan. Lalu yang pergi meninggalkannya lagi ada istiqomah, langsung aja itu bahaya nafsu dong. Akibatnya nanti apa? Nah ada nanti karena yang mengikuti nafsu ada berkah. Di mana ada berkahnya 10 juta. Ada kalau ngirimi anak, ada kalau minum habis saja. Tahu macam-macam praktek kawan atau kawan bagi ulang tahun dan ada boleh perjalanan ini habis juga sekali. Ada berkahnya. Yang parah lagi ya karena nafsu, hati-hati inna nafsa dan ammaru bisu, selalu ada kepada keburukan. Banyak maksiat, sholat kadang ada 5 waktu, kadang bahan sebanyak subuh, kadang berapa hari. Yang lihat berat, dan tidak itu bahaya. Maka itu di dalam al-hikam ya, di dalam akhdul asbab, mengambil sebab, jangan berpindah dari satu sebab ke sebab yang lain kecuali memang ada signal dari Allah untuk pindah dari satu sebab ke sebab lain. Jadi kita kaji al-nasabul bagian bab akhlak. Ini kan akhlak, kita akhlak kita. Jangan kita pindah dari satu job pekerjaan ke pekerjaan itu karena hendak kita, malah karena Allah. Karena ada signalnya, ada signal Allah. Maka salah satu untuk mendapatkan signal itu apa? Istiqomah. Kayak bayar Allah lah, ini tawaran kenal dan tinggalkan kepilahan kawin sini ke Pekanbaru kan. Karena ada signalnya, kita bimbingan sama Allah. Tetapnya mantapnya Pak, ada usaha tetap di kepilahan. Nah itu minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wa yu'minu bil 'adabu yang itu libatkan Allah. Kenapa? Nabi mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma la
takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan urusanku kepada diriku sekejap mata pun. Apa-apa minta bimbingannya. Maka kita dalam setiap sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dikasih bimbingan Allah akan mengambil. Berarti hebat toh. Minta dibagi kita mengambil. Berbuat pasti kita. Datang misalnya bapak ke rumah pulang ke rumah dia, Pak, saya bisa minta ya apa namanya jamu bapak ini. Tolong bapak tanya. Istri saya sekarang lagi apa namanya tuh mau melahirkan apa namanya lagi ngidam misalnya nih, tolong pak ya, tapi gimana ya, ini pak tolong pak, oh iyalah ambillah, tapi pak tidak satu pak, semua nih pak tanya, maka itu cuma lagi ada jambu atau mangga, ini baru berdua. Kata bapak tadi, iyalah kalau gitu ambillah. Setelah bilang ambillah, itu akadnya beri uang kan? Beri uang itu terus kita kan? Tadinya orang jual meminta dibagi ini kan ambil, maka sudah ditetapkan pakai ambil. Nah ini, itulah orang yang meminta hidayah. Ketika diberi hidayah ada ambil. Minta dibimbing, ketika ada dibimbing melawan. Manusia itu. Itulah dia kufur. Itu kufur namanya, mengingkari, menafikan eksistensi sesuatu. Itu definisi kafir. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Nah, dengan kita senantiasa yang kita pantau adalah keinginan. Maka itu ulama pernah menyampaikan, ini salah satu bimbingan guru kita, Pak, kalau bersedekah, ya bersedekah, ada melihat orang kasihan, lalu dia memberi, itu ada. Memberi kepada seseorang karena kasihan ada. Itu sama, coba biar ucapkan, ulun membawa anak ulun, halus tulisan. Kalau tulisan kayak gembel itulah tulisan, rambutnya ada kurus, bajunya tidak apa tulisan, bahasa Indonesia tulisan itu kan kayak gembel lah pokoknya. Lalu dia menyambar kesiannya tuh kakak anak lo tersinggung lalu yang menjadikan orang tua itu kata siapa dalam kaki kudu hanya orang. Lalu kita kasihannya siapa yang tersinggung? Maka memberi itu jangan karena kasihan, tapi karena ya kasih, beda. Karena kasih, jangan karena kasihan, tapi kasih. Kenapa? Kita memang diwajibkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Karena ada hadisnya. Masalul mu'minina fi tawaddi wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'ala as-sa'ru jasadi bil qumah was-sahar. Perumpamaan orang yang beriman pada orang yang beriman senjatanya bagaikan satu anggota tubuh. Bila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan demam dan tidak bisa tidur. Jadi untuk memberi itu karena saja melihat itu kita. Maka itu dengan kita juga luar biasa. Kalau seandainya kita punya anak kita beri karena orang kaya, padahal kita bisa membagi uang dapat kadang uang. Itu kadang mukmin hakiki, bukan orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau orang beriman sebenarnya itu merasakan apa yang dirasakan sesamanya. Maka itu dengan kita dikatakan oleh Nabi sebuah hadis, barang siapa yang tidak care terhadap keadaan seorang mukmin, maka dibuka golongannya. Man lam yahtad bi umul mu'minin walaysa minhu. Maka dengan kita contohnya melihat peristiwa yang terjadi terhadap saudara kita di Palestina, kita nyambat ada bangsa kita juga, bukan orang Indonesia juga. Misalnya mengatakan begitu, kita cuek, tidak ada merespon, bahkan mengangkat doa sedikit pun tidak. Itu yang kita tutup. Alhamdulillah.
Yang lebih takut lagi tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Ini takutan kita. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang perlu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah ini kepada kita semua untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan melaksanakan pengajian ini kemudian harinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian minta ampun, minta maaf kita akhiri membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan terima maaf. Aku berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.